Salam. Puji Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mulai ibadah kita pada ibadah ketiga pada siang hari ini. Saya juga menyapa yang ada di rumah, kiranya ikut beribadah dengan serius supaya kita menerima berkatnya Tuhan dengan luar biasa. Sebelum kita masuk ibadah yang ketiga, kita akan baca firman Tuhan di Yesaya 9 ayat yang kelima. Bisa ditampilkan. Baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Berikan tepuk tangan buat Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat siang hari ini Tuhan. Kami memasuki ibadah kedua Tuhan untuk perayaan Natal kami Tuhan. Biarlah urapan-Mu turun atas kami semua Tuhan. Hadirat-Mu boleh kami nikmati Tuhan. Ada pemulihan, ada kesembuhan terjadi di acara ibadah Natal kami ini Tuhan. Yang datang pada saat ini Tuhan. Kami percaya jemaat-Mu merindukan kasih setia-Mu Tuhan. Dan jamahan-Mu dan berkat-Mu Bapa. Pulihkan semua Tuhan yang mengalami hal yang tidak mengenakan pada hari-hari ini. Kami percaya Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami akan bersuka cita. Kami akan bersorak-sorai memuji Engkau, meninggikan Engkau, Yesus Raja di atas segala raja. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kita akan memulai Natal GBI Pondok Gede Plaza 26 Desember 2021.
Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bersorakan haleluya. Boleh kita bangkit berdiri bersama-sama? Mari sambil bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Kita mau memuliakan nama Tuhan. Rekan-rekan anak-anak muda yang hadir di ibadah jam 1 ini, boleh sorakan. Yeah. Yang ada di rumah, bersama-sama kita akan celebrate. Kita sorga. Sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus Raja. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Sekali lagi siap-siap, ayo deklarasikan, nyanyikan, kita surga. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus Raja. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kau lahir Tuhan untuk kami semua. Kesukaan bagi dunia, karena penebus itu telah datang. Mari yang bersuka, yang hadir secara onsite maupun yang online, katakan kesukaan bagi dunia, penebus datanglah. Beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Hai dunia, gembiralah, hai nyatakan. Hai dunia, gembiralah, dan sambut Raja Rajamu di hatimu, terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Umat Tuhan yang bersyukur boleh sorakan haleluya. Gak kedengaran Bapak Ibu Saudara, katakan haleluya. Joy to the world, joy to the world. Come on, dancer now. Joy to the world, here we go. Joy to the world, joy to the world. One more time, Bapak Ibu Saudara katakan joy to the world, joy to the world. He rules the world, He rules the world with good and makes the nations prove the glories of His righteousness and wonders of His love, and wonders of His love
Umat Tuhan yang bersuka, ayo sekali lagi katakan, sorakan haleluya. Haleluya. Wow. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa syafaat Bapak Ibu Saudara. Mari kita satukan hati kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih karena Engkau baik Tuhan Yesus. Karena begitu besar kasih-Mu Tuhan atas setiap kami Tuhan Yesus. Karena begitu besar Tuhan kasih-Mu atas setiap umat-Mu Tuhan. Engkau masih memberikan kami kesempatan Tuhan Yesus. Untuk kami boleh menikmati anugerah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat pengorbanan-Mu atas setiap kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan bila kami masih ada di tempat ini Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Bukan hanya sekedar perayaan Natal biasa Tuhan kami ada pada saat ini Tuhan. Tetapi biarlah Tuhan Engkau yang hadir di hati kami masing-masing Tuhan. Pribadi kami lepas pribadi Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus. Engkau yang hadir, Engkau yang lahir di hati kami Tuhan Yesus. Biarlah sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu Tuhan ada bagi setiap kami Tuhan. Engkau Allah kami yang kami sembah, Engkau Allah kami yang kami tinggikan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Allah yang hidup, Allah yang kekal. Terima kasih Tuhan, penasehat ajaib. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan buat ibadah kami pada siang hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau melawat kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Baik kami yang beribadah di tempat ini maupun yang ada di rumah Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau melawat setiap umat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa kalau sebentar Tuhan kami mau menikmati firman-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan setiap perkataan-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Pak Noel Patrick Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan pengurapan yang baru turun atas hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Engkau memberkati dia Tuhan. Engkau berkati keluarga besarnya Tuhan Yesus. Biarlah apa yang ditabur di tempat ini Tuhan Yesus, itu boleh tertanam di hati kami yang subur Tuhan. Di tanah hati kami yang subur Tuhan Yesus. Agar firman-Mu Tuhan boleh bertumbuh berbuah Tuhan Yesus. Bahkan buah yang manis yang bisa dinikmati oleh banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami mau bawa Tuhan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Kami sungguh percaya Tuhan Engkau mengasihi bangsa kami Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan ada lawatan-Mu di bangsa kami Tuhan Yesus. Tuhan Engkau yang terus memimpin Tuhan setiap pemimpin yang sudah Kau tetapkan Tuhan di bangsa kami Bapa. Terkhusus kami berdoa buat Bapak Presiden kami Pak Joko Widodo Tuhan. Beserta wakilnya Pak Mahru Amin Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan setiap pemimpin yang ada Tuhan Yesus. Dari pemerintahan pusat sampai daerah Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Biar Engkau yang memberikan Tuhan hamba pemimpin kami ini Tuhan hikmat yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang menuntun mereka Tuhan. Engkau yang memimpin Tuhan setiap keputusan dan langkah-langkah yang mereka ambil Tuhan. Untuk membawa bangsa kami lebih lagi Tuhan Yesus. Mengalami kemenangan demi kemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat hamba-hamba-Mu Tuhan. Yang sudah setia Tuhan menangkap apa yang menjadi visi-Mu, misi-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Bapak Pendeta Nikonoto Raharjo Tuhan Yesus, kami bawa ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Dengan keempat wakilnya Tuhan, kami berdoa buat Pak Samuel Harnadi Tuhan beserta dengan wakilnya Bapa. Kami berdoa Tuhan buat Ibu Gembala kami di tempat ini, Ibu Rahel Herawati Puspa Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, beserta dengan keluarga besarnya Tuhan dan tim pastoral yang ada Tuhan Yesus. Dan seluruh pengerja yang ada Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami juga berdoa buat Pak Silas, Pak Jonathan Talan Tuhan yang ada di ranting Tuhan. Kami percaya Tuhan pengurapan yang baru Tuhan turun atas setiap hamba-hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Anggur yang baru Tuhan tercurah atas setiap hamba-hamba-Mu ini. Minyak yang baru Tuhan tercurah Tuhan buat setiap hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan Engkau pakai mereka lebih lagi Tuhan Yesus. Di saat-saat ini Pentakosta yang ketiga boleh terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang
yang baik. Dan kami juga berdoa Tuhan buat setiap umat-Mu yang sudah datang Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati umat-Mu Tuhan Yesus yang sudah datang Tuhan pada saat ini Tuhan Yesus. Biarlah damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu melimpah atas setiap umat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau yang menolong mereka Tuhan. Apapun yang mungkin mereka hadapi saat ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan yang terus menolong, membukakan jalan keluar buat setiap anak-anak-Mu ini di tempat ini Tuhan. Dan kami juga Tuhan berdoa buat generasi Yeremia Tuhan. Pakai mereka Tuhan dengan luar biasa Tuhan, generasi anak-anak muda ini Tuhan. Anak-anak muda yang cinta akan Tuhan, anak-anak muda yang tidak kompromi dengan dosa Tuhan. Engkau lawat mereka Tuhan, Engkau pakai mereka Tuhan untuk menjadi alat-Mu Tuhan, untuk menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan ibadah kami ini ke dalam tangan kasih-Mu Bapak. Biar Engkau sendiri yang beracara Tuhan di tempat ini Tuhan. Engkau yang bekerja di tempat ini Tuhan. Lawatan-Mu terjadi Tuhan. Kesembuhan, pemulihan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, bagi mula segala hormat, pujian dan kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya kita sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Saya akan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersama-sama kita mau mempersiapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan di dalam amplop yang Bapak Ibu Saudara sudah dapatkan yang secara onsite. Dan seperti biasa di minggu keempat ini kita akan ada persembahan misi. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, Bapak Ibu Saudara bisa lihat nanti di layar Bapak Ibu Saudara untuk nomor rekening atau QR Code untuk Bank BCA. Jadi mari kita persiapkan persembahan kita dan mari kita berdoa bersama. Bapak, kami membawa persembahan kami Tuhan kepadamu pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan atas berkat. Terima kasih Tuhan atas penyertaan. Terima kasih Tuhan atas anugerah. Terima kasih Tuhan atas segala yang sudah Engkau perbuat dalam kehidupan kami sepanjang tahun 2021 ini Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Bapa. Biarlah hidup kami terus Tuhan melekat kepadamu Tuhan. Dan hidup kami terus Tuhan menghasilkan banyak buah yang bisa dinikmati oleh orang-orang lain ya Bapa. Berkati Tuhan keluarga demi keluarga. Pekerjaan, usaha, pendidikan, setiap kami semua Tuhan. Tuhan berkati dan Tuhan sertai. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara yang siap memberi sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara. Dan sembari memberi ada pengumuman yang bisa kita simak bersama-sama. Pengumumannya adalah Bapak Ibu Saudara untuk amplop persembahan sulung. Bapak Ibu Saudara tadi sudah bisa lihat di bawah itu sudah dapat. Jadi Bapak Ibu Saudara nanti bisa siapkan untuk diberikan di minggu awal di Januari tanggal 2 Januari 2020. Bersama-sama kita akan siapkan persembahan sulung di awal tahun 2022. Jadi Bapak Ibu Saudara khusus yang online di rumah yang mungkin tidak sempat ke gereja, Bapak Ibu Saudara bisa transfer ke nomor rekening yang tersedia di nomor rekening yang ada di website atau di segala media sosial. Tapi dengan kasih angka 1, digit angka 1 di akhir daripada jumlah nominal yang ada. Demikian Ibu Bapak Saudara untuk informasi pengumuman pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Pocket News akan ditayangkan sembari nanti anak-anak dari Sekolah Minggu Pockets Ministry akan memberikan persembahan pujian. Silakan Pockets Ministry dapat bersiap-siap. Pocket News. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berikut ini adalah info sepekan GBI Pondok Gede Plaza. Pada tanggal 30 Desember akan dilakukan doa semalam yang dimulai dari pukul 10 malam sampai 4 pagi dan bertempat di GBI Pondok Gede Plaza. Ibadah tahun baru dilakukan pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 pukul 8.00 dan 10.00 bersama Gembala Pembina Pendeta Dr. Insinyur Niko Noto Raharjo, dan ibadah tahun baru akan diadakan perjamuan kudus. Sekian info sepekan GBI Pondok Gede Plaza. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.
kasih. Wow, sekali lagi dong Bapak Ibu Saudara berikan tepuk tangan buat adik-adik kita, anak-anak kita Pockets Ministry. Mewakili dari semua Pockets yang ada. Wow, saya sendiri kaget, kostumnya luar biasa. Mantap, mantap, mantap. Terima kasih kakak-kakak guru Pockets yang luar biasa dan adik-adik semua. Wow. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita membuka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan masuk dalam penyembahan yang lebih dalam di dalam hadirat Tuhan. Kita katakan Immanuel, 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 namanya disebut Immanuel. Sembah Tuhan bersama-sama. Kami menyembah-Mu Tuhan. Hosana bagi Raja yang duduk di tahta. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara, sekali lagi nyatakan Immanuel, Immanuel, dengan iman nyatakan Immanuel, Immanuel, namanya disebut Allah serta
dengan kita, namanya bisa, namanya disebut tangan kita, sekali lagi katakan, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan, saya mengundang hamba-Nya Bapak Noel kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Kami sungguh tahu dan sungguh percaya bahwa sebesar apapun kerinduan kami untuk merindukan Tuhan menuntun kami, lebih besar keinginan-Mu untuk menyertai, lebih besar keinginan-Mu Tuhan untuk ada dengan anak-anak-Mu senantiasa. Dan kami tahu bahwa ketika kami ada di sini saat ini, hadirat-Mu sedang memenuhi kehidupan kami, baik yang onsite maupun yang online. Ada lawatan dan tangan kuasa Tuhan yang sedang bekerja di hati kehidupan kami. Saat ini biar firman-Mu juga datang berbicara dalam kehidupan kami, terus mengajar kami, membawa kami
dalam keintiman, dalam kedekatan dengan Engkau, mengerti arti Immanuel yang sesungguhnya di hari-hari ini. Terima kasih. Ini hati kami yang kami berikan, biar Roh Kudus bekerja, biar firman berkuasa, supaya pulang dari tempat ini, kami menjadi orang-orang yang semakin berjalan dalam kemurahan dan dalam kebaikan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih, mengucap syukur, siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin, amin. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah dulu sebelum duduk. Haleluya. Silakan duduk Ibu Bapak Saudara sekalian. Saya mau minta anak saya boleh ya untuk temenin saya sebentar di piano, karena ada satu lagu yang saya ingin nyanyi, sebenarnya 2 lagu sih. 2 lagu yang ingin saya nyanyi, tapi sepertinya lagu ini kalau anak saya udah biasa. Terima kasih. Haleluya. Apa kabar semuanya? Luar biasa, haleluya. Tuhan baik, sangat amat baik. Hari ini saya tidak akan terlalu panjang share tentang Immanuel sebagaimana tema dari gereja kita untuk Natal. Saya percaya bahwa lewat Gembala Pembina kemarin, kalau ada yang sudah dengar khotbah dari Gembala Pembina, juga berbicara sangat luar biasa tentang Immanuel. Hari ini mungkin saya akan menambahkan dalam satu sisi yang melengkapi, ya, supaya kita semakin mengerti arti Immanuel dalam kehidupan kita. Haleluya. Saya ingin nyanyikan satu pujian terlebih dahulu. Yesus lahir untuk kita, Raja damai, Kristus Tuhan, Juru Selamat manusia, turun ke dunia, kesukaan besar bagi kita, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, surga bumi bersorak dan mengagungkan namanya, kemuliaan bagi Allah, Yesus Kristuslah Raja selamanya, Immanuel Allah bagi kita. Mungkin ada yang tahu lagu ini, nyanyikan sama-sama dengan saya. Yesus lahir untuk kita, Raja damai, Kristus Tuhan, Juru Selamat manusia, turun ke dunia, kesukaan besar bagi kita, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, surga bumi bersorak dan mengagungkan namanya, kemuliaan bagi Allah, Yesus Kristuslah Raja selamanya, Immanuel Allah bagi kita. Oh, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi,
surga bumi bersorak dan mengagungkan nama-Nya. Kemuliaan bagi Allah, Yesus Kristuslah Raja selamanya. Immanuel, Allah bagi kita. Immanuel, Allah bagi kita. Immanuel, Allah bagi kita. Haleluya. Tuhan, Dia Allah Immanuel. Dia Allah yang luar biasa. Kita tahu bahwa ketika manusia dijadikan, manusia ditentukan untuk berjalan di dalam kemuliaan. Ketika Adam pertama diciptakan, lalu kemudian Hawa, Tuhan sudah menetapkan manusia untuk berjalan dalam kemuliaan. Berjalan bersama Dia. Berjalan disertai Allah. Berjalan Tuhan ada senantiasa. Untuk mau mengajar, untuk mau menyatakan kemuliaan lewat kehidupan manusia. Tapi kemudian kita tahu, manusia jatuh dalam dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Manusia berjalan tidak lagi di dalam tuntunan penyertaan kemuliaan Tuhan. Manusia berjalan, ya, semakin hari makin kehilangan. Lalu kemudian manusia berpindah kepada kekuatannya. Lalu Alkitab berkata, yang datang, yang melingkupi, yang ada dengan manusia dalam sejarah perjalanan itu adalah kegelapan. Ya, kita berulang kali kalau kita belajar di dalam firman Tuhan, kita tahu bahwa Alkitab berulang-ulang kali bercerita tentang bagaimana kehidupan dan perjalanan manusia. Perjanjian Lama telah memberikan contoh bagaimana betapa sulit manusia hidup berjalan kalau tidak benar-benar hidup di dalam tuntunan dan penyertaan Allah. Manusia binasa. Tapi kemudian Alkitab berkata bahwa di tengah-tengah kegelapan Tuhan mendatangkan terang. Ya. Saya ingin kita buka dalam Matius 1 ayat yang ke-23. Matius 1 ayat yang ke-23. Di situ dikatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ya, ini adalah sebuah nubuatan yang dilepaskan oleh Nabi Tuhan untuk menjadi sebuah perjanjian atau penggenapan perjanjian di mana ketika manusia berjalan dan kehilangan kemuliaan, ketika manusia berjalan sendiri, akan tiba waktunya Allah datang dan menyertai manusia kembali. Akan tiba waktunya Allah datang dan manunggal dengan manusia. Kalau kita baca ayat ini, Ibu Bapak Saudara, di situ dikatakan, terjemahan Indonesia berkata bahwa mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dalam beberapa konteks terjemahan yang sangat intim, sangat dekat, kata Allah menyertai kita, itu sebenarnya lebih tepat diterjemahkan sebagai Allah menjadi satu atau manunggal dengan manusia. Ya, kita tahu bahwa ketika Kristus hadir dan menyelesaikan karya penebusan, ya, lalu dia naik ke sorga. Saudara tahu kejadian berikutnya? Orang berpikir, lah katanya dia mau datang menyertai, kok dia pergi lagi? Enggak. Supaya pribadi Allah
Roh Kudus bisa datang dan manunggal dengan kita. Jadi ketika kita berbicara tentang Immanuel, Immanuel bukan cuma sekedar bahwa Tuhan ada di samping saya ketika saya dalam kesulitan. Tuhan ada di belakang saya, mendorong saya ketika saya sedang merasa lemah. Tuhan berjalan di depan saya ketika saya sedang merasa ketakutan. Enggak. Kata Immanuel juga mempunyai sebuah pengertian yang sangat dekat, yaitu Allah datang dan tinggal dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena itu kehendaknya, karena itu keinginannya, karena itu kemauannya untuk melihat orang-orang yang berjalan, orang-orang yang menerima dia, orang-orang yang mengasihi dia, berjalan, berkemenangan. Ya. Kemarin saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan dan dia berbicara tentang bahwa sistem dunia itu dikuasai oleh iblis. Semua orang tahu. Ya, sistem dunia itu dikuasai oleh iblis. Dan bagi anak-anak Tuhan, kita adalah orang-orang yang berjalan di tengah-tengah keadaan, ya, di lingkungan kita, di pergaulan kita, di pekerjaan kita berjalan dengan begitu banyak hal di mana sistem dunia sedang begitu kuat mempengaruhi. Tetapi kita harus tetap berjalan untuk menyatakan kemuliaan dan terang Tuhan. Lalu kemudian dia bilang begini, saya bersyukur untuk ayat ini. Saya bersyukur untuk ayat ini. Bahwa roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia. Jadi ketika kata Immanuel muncul, itu adalah kata pengharapan bagi setiap kita orang percaya. Katakan amin. Itu adalah kata kemenangan dan sukacita. Kenapa? Kristus hadir dalam kita. Roh Kristus berdaulat dan menuntun hidup kita. Kristus hadir dan memerintah lewat kehidupan kita. Karena itu hari-hari ini saya merasakan setelah melewati hampir 2 tahun pandemi, saya merasakan bahwa kadang gereja Tuhan tuh mulai merasa kayak benar Tuhan tuh masih berkuasa ya. Dan saya lihat kok keadaan begini-begini aja. Bahkan keadaan saya sendiri rasanya saya nggak tahu, nggak menentu mau kemana. Saya mau kasih tahu, roh di dalam kita lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia. Ya, untuk itulah gereja ada di tengah dunia. Untuk menyatakan, dia, Allah, ada menyertai saudara dan saya. Dia, Immanuel, menyertai hidup kita, menunggal dengan kita, memberikan kemenangan lewat kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Sesungguhnya, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang saya suka adalah kata Immanuel itu adalah kata, saya kadang-kadang hari-hari ini agak bingung, orang suka menggunakan kata-kata Alkitab itu hanya sekedar sebagai kiasan rohani. Enggak. Kata Immanuel itu adalah kata yang benar-benar Tuhan pro sama saudara. Tuhan benar-benar ada buat saudara. Makanya kalau tadi dengerin lagu yang barusan saya nyanyi, itu lagu di akhirnya dibilang Immanuel, Allah bagi kita. Kenapa Allah ada bagi kita? Karena itulah kerancangan dan keinginan hatinya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Begitu besar kasihnya, sehingga dia kasih Tuhan Yesus. Sehingga dia berikan Tuhan Yesus. Supaya gini, saudara tidak akan lagi sendiri. Saudara tidak akan lagi berjalan sendiri. Selain saudara menerima anugerah keselamatan, ada Tuhan yang memimpin hidup saudara. Ada Tuhan yang menyatakan diri di dalam saudara. Ya. Purpose Immanuel itu tidak lain adalah supaya terang Tuhan dinyatakan di dalam dan lewat hidup kita. Itu Immanuel. Ya. Immanuel bukan sekadar ketika saya lemah Tuhan ada menolong, enggak. Immanuel itu nomor 1 adalah supaya orang lihat ada terang Tuhan. Ada terang Tuhan yang bercahaya di dalam kehidupan orang percaya. Ada terang Tuhan. Makanya hari-hari ini jangan menjadi lemah dengan keadaan. Setelah lewati hampir 2 tahun. Ibu bapak saudara, Tuhan adalah tetap Tuhan yang melakukan pekerjaan hebat, mujizat, dahsyat. Saya berjalan dengan beberapa teman yang mereka adalah pengusaha-pengusaha muda yang saat ini sedang mencoba untuk membangun sisi bisnis mereka.
Ya, beberapa berada di jalur kuliner, dan ketika pandemi datang, waduh, kepanikan melanda begitu hebat. Banyak hal datang, hitung-hitungannya dan semuanya. Tapi kemudian ketika kita duduk, lalu perkataan Tuhan datang dalam kehidupan kita. Bahwa ada Tuhan yang menyertai. Maka Immanuel adalah tema tahun ini memang. Ada Tuhan yang menyertai. Ada Tuhan yang sanggup menolong. Ada Tuhan yang mau menuntun. Lalu kemudian mereka menjadi kuat. Hari ini saya punya teman-teman, termasuk waktu di masa pandemi, adik-adik rohani saya termasuk orang-orang yang punya usaha melejit maju dengan begitu luar biasa. Enggak, bukan karena kekuatan mereka. Karena mereka pun dihantam dengan keadaan yang sama. Tapi bagaimana hikmat dan tuntunan Tuhan begitu luar biasa. Dan iman dan keyakinan mereka bahwa mereka tidak jalan sendiri. Ada Tuhan yang menyertai, ada Tuhan yang melakukan sesuatu bagi hidup mereka. Dan itu terjadi, saudara. Saya melihat teman-teman saya diberkati. Immanuel. Bahwa Allah ada untuk mau menolong saudara. Allah ada untuk mau memimpin kita. Tapi lebih lagi, Allah ada untuk mau menyatakan kemuliaannya, pribadinya di dalam dan lewat hidup kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah, saya mungkin tidak akan panjang-panjang, tapi saya mau bilang bahwa ketika kita bicara Immanuel, kita sedang berbicara tentang Tuhan yang begitu besar, buat saya terlalu besar, begitu kudus, tak terjangkau oleh kekuatan tangan manusia. Tuhan yang oleh karena dosa, harusnya dia tidak bisa bersentuhan dengan kita. Tapi karena Yesus datang, dia datang untuk membawa kemurahan, kebaikan, pertolongan bagi kita. Ada orang bilang, Immanuel adalah sesuatu yang sifatnya adalah kalau kita percaya, kalau kita benar sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka makna Immanuel itu terjadi. Enggak. Saya tidak mengecilkan arti orang yang lapar dan haus sama Tuhan, enggak. Saya enggak mengecilkan arti orang yang sungguh-sungguh ngejar Tuhan, enggak. Karena bagi orang percaya, itu adalah hal mutlak, hal yang paling utama di dalam kehidupan kita. Harus sungguh-sungguh cari Tuhan. Tapi saudara tahu, ketika Alkitab menulis tentang Immanuel, Allah datang dalam wujud manusia. Dia datang untuk menunjukkan bahwa dia datang menyentuh semua sisi kehidupan manusia. Dia datang dalam kesederhanaan. Yesus datang, dia lahir bukan di istana. Dia lahir di tempat yang hina. Di palungan. Siapa yang pernah berpikir raja di atas segala raja harus lahir di situ? Tapi dia sedang datang untuk kasih tunjuk bahwa dia datang menyentuh hal yang paling mendasar dalam kehidupan manusia. Oh, justru di tempat-tempat yang orang bilang tidak ada pengharapan, tidak ada, rasanya Tuhan tidak mungkin menyentuhnya. Tuhan ada di situ. Lalu ketika dia lahir, Alkitab berkata ada tiga golongan di mana Tuhan datang dan menyentuh kehidupan mereka. Immanuel, itu mendasar banget, enggak ngawang-ngawang. Oh, untuk syarat menerima Immanuel, engkau harus berdoa puasa, enggak. Bahkan buat saya Immanuel adalah berita begini, Tuhan datang buat saudara saja, apapun keadaanmu hari ini. Berita baiknya adalah dia datang buat saudara, apapun keadaanmu hari ini. Saya sedang terikat dengan kelemahan-kelemahan. Dia datang buat saudara, itu Immanuel. Saya sedang merasa lemah hari-hari. Dia datang buat saudara, itu Immanuel. Ya, saya bisa kasih contoh. Alkitab berkata bahwa ketika Yesus lahir, yang dijumpai oleh malaikat yang pertama adalah para gembala.
Setuju dengan saya? Siapa gembala? Golongan dalam strata terendah di zaman itu yang berhubungan dengan pekerjaan dan keuangan. Artinya, saat itu Tuhan sedang mengajar bahwa dia nggak datang untuk golongan tertentu. Dia datang bahkan kepada orang-orang yang dianggap terbuang, kecil, rendah, dia datang. Saudara bayangkan, gembala-gembala tidak lagi dalam kepenuhan roh, tidak ada ceritanya. Gembala-gembala saat itu tidak sedang dalam hati yang sedang merindukan Tuhan. Mereka bukan seperti kita yang hari-hari ini punya kerinduan untuk beribadah lagi onsite, minggu demi minggu, semangat ada kerinduan, enggak. Mereka terkotak, saudara, sudah dikotakkan untuk hanya akan ada di padang gembalaan. Selagi ada orang-orang yang bisa ke sinagog, bisa ke bait Allah, mereka punya tugas menghabiskan sepanjang hari. Itu sepanjang hari loh. Pagi, sore, pagi, sore, pagi, sore. Dan saudara tahu bahwa mereka nggak ada punya waktu untuk, dalam tanda kutip, hal-hal yang masih seperti kita yang sifatnya berkegiatan rohani bersama-sama, enggak. Tapi Alkitab tulis, malaikat samperin mereka. Saya punya kabar baik buat yang hari-hari ini bilang terlalu berat dalam hidup saya. Saya masih bergumul untuk ini, saya masih bergumul untuk itu. Dan saya masih belum punya banyak waktu untuk bisa ambil bagian bahkan di dalam pelayanan. Saya kasih tahu, Immanuel datang menjumpai saudara. Karena Tuhan mau menyatakan kemuliaannya kepada setiap orang. Ya. Yang kedua, saudara tahu bahwa Immanuel menyatakan diri kepada orang Majus. Siapa orang Majus? Ini ekstrim nih, ekstrim. Siapa orang Majus? Astrologi. Yang kedua, orang Majus adalah raja-raja, artinya kaya raya. Mereka memiliki posisi uang, mereka memiliki kekuasaan. Tapi Majus atau Maja itu kan dari magic. Mereka adalah orang-orang yang mempercayai hal-hal yang supranatural. Nah, kalau saudara jangan campur adukan sama, berarti mereka itu dukun-dukun astrologi. Bukan, saya anti astrologi, dukun-dukun astrologi. Tapi mereka ini adalah orang-orang yang dipengaruhi. Kalau ingat cerita Daniel itu diangkat menjadi kepala dari magician, Maja. Ya, saudara tahu bahwa Daniel itu dipakai Tuhan untuk dikasih hikmat, bahwa kalau tidak bisa menerjemahkan mimpi dari raja, maka semua orang pintar dan semua orang magician di waktu itu akan dilenyapkan. Oleh karena Daniel bisa menerjemahkan, makanya mereka semua selamat. Lalu dikatakan raja mengangkat dia menjadi kepala dari para magician. Ya. Jadi kalau saya nggak usah ngomong-ngomong gitu terlalu jauh, ini bicara tentang orang pintar. Orang berwibawa, orang punya hikmat. Orang yang dapat melihat sesuatu lebih dari sebuah tulisan. Di balik tulisannya, ini kalau boleh dibilang dalam kekristenan orang ini orang-orang berkarunia yang luar biasa. Alkitab berkata Tuhan datang buat mereka. Wow, Tuhan tunjukkan diri lewat hidup mereka. Lucu ya, tidak ada di situ ditulis Tuhan tunjukkan kepada ahli-ahli agama yang ngerti dari awal. Elohim itu siapa? Abraham itu siapa? Daud itu siapa? Enggak. Tuhan tunjukin ke Tuhan Immanuel menyatakan diri kepada gembala, orang-orang sederhana. Tapi dia juga menyatakan diri kepada orang-orang yang dianggap di luar sana. Mereka tidak tahu apa-apa tentang Tuhan dan Raja yang disembah oleh Israel. Tapi Tuhan menyatakan diri.
Artinya tidak ada batasan. Saya berdoa Tuhan menyatakan diri buat semua yang ada di sini, semua yang ada di rumah. Tuhan menyatakan diri. Dan Tuhan menyatakan diri dalam apapun keadaan. Apapun keadaan, Tuhan menyatakan diri. Apapun keadaan kita. Apapun status kita. Biar Tuhan menyatakan diri. Lalu golongan ketiga di mana Tuhan menyatakan diri itu adalah ini. Kepada orang berdosa, itu paling. Ketika Yesus berjalan di muka bumi, Yesus disebut a friend of sinners. Kenapa dia duduk sama pemungut cukai, dia duduk sama orang-orang yang berdosa, ada pelacur, ada orang-orang yang di mana dia duduk di sana. Dia jadi terang, dia jadi Immanuel, Allah bagi kita. Karena purpose ilahi adalah Tuhan mau datang dan jangkau semua, itu Immanuel. Immanuel bukan slogan Tuhan ada dengan engkau, makanya hidup benar-benar. Enggak, bukan cuma itu. Emang Tuhan mau ada buat engkau. Tuhan mau ada menyertai, Tuhan memang ada untuk kita. Yang setuju katakan amin. Karena ini adalah berita baik, makanya kita harus cepat berbalik kepada Dia. Kita harus cepat datang kepada Dia. Kita harus menyambut kehadiran Immanuel dengan kehidupan kita yang terbuka. Di mana Dia mau jamah, Dia mau lawat, Dia mau ubahkan. Saya nggak panjang-panjang, saya hari ini nggak ingin ngomong terlalu panjang. Immanuel adalah terang yang datang dalam kegelapan. Ketika orang tidak punya pengharapan, Yesus ada memberi pengharapan. Ketika orang lagi tidak punya jalan keluar, Tuhan ada menjadi jalan keluar. Yesus ada untuk setiap kita. Saya suka Yohanes 1 ayat 9 bilang begini, terang yang sesungguhnya, maksudnya Yesus, Tuhan, kehadirannya, yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ya. Lalu dikatakan juga di dalam Yohanes 1, ayatnya yang keempat, dalam terang, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Artinya kalau manusia ketemu, lalu manusia mengalami Kristus, ini yang terjadi, kehidupan. Lepas dari kematian, kita masuk ke dalam kehidupan kekal. Lepas dari kegelapan, kita masuk dalam terang kemuliaan Tuhan. Jadi hari ini, yang saya mau bilang tentang Immanuel adalah ini. Immanuel adalah berita pengharapan buat setiap kita. Immanuel adalah berita ini, hari ini. Immanuel adalah berita bahwa buka hati karena Tuhan sedang melawat hidup kita. Tuhan sedang datang dalam kehidupan kita. Tuhan akan membawa kita dari kemenangan kepada kemenangan. Kenapa? Karena Dia beserta. Dia ada untuk kita. Dia menunggal dengan saudara dan saya. Gereja Tuhan, Tuhan punya rancangan yang luar biasa buat kita semua. Tuhan punya kerinduan yang luar biasa untuk setiap kita. Karena itu sambut, buka tangan. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Itu bagian kita. Sambut Dia. Hari ini saya mau berdoa buat ibu saudara. Kalau ada dalam pergumulan, ada rasanya hari-hari ini kayak ada dalam tantangan, ada Immanuel, Allah bagi kita. Dia tidak sekadar cuma Allah beserta kita, dia tidak sekadar cuma berdiri di samping saudara, tapi dia lagi pegang tangan saudara, dia bilang, ayo, jalan lagi, ayo, menang lagi, ayo, kuat lagi, ayo. Hari ini ada Tuhan buat saudara dan saya. Dan karena itu, Immanuel juga wajib disyukuri. Ya, Immanuel juga wajib kita muliakan.
Karena begini, lepas dari semua hal yang sudah kita coba, kita berusaha dalam kehidupan kita berjalan tanpa Tuhan di waktu lalu, kita tahu pasti bahwa ketika kita berjalan dengan Tuhan itu berbeda. Karena selalu ada kemenangan. Tahun 2020 awal, 2020 Maret, COVID pertama kali masuk di Indonesia. Ya, COVID masuk di Indonesia di awal Februari apa Maret? Maret ya? Februari apa Maret tuh saya lupa. Februari akhir, Maret awal. Saya kena COVID di Maret akhir 2020. Jadi masih di awal-awal. Saudara tahu bahwa ketika kena itu pertama kali ya, saudara tahu ya, itu berita zaman itu belum kayak sekarang, kayak biasa aja, tenang aja. Sekarang semua orang udah bisa bilang, tenang aja. Yang penting imun kuat, yang penting zaman itu semua lagi telepon saya dan bilang, bro, si A begini, si B begini, si C begini. Dan saudara tahu, teman saya yang telepon saya tidak tahu bahwa saya sedang dalam pergumulan yang sangat berat. Ya, saya punya bawaan paru-paru. Waktu saya kena, saya tidak ke dokter. Saya memilih ya udah mati aja. Karena zaman itu di awal-awal tuh kayak orang bilang COVID itu kayak kusta gitu ya. Oh jangan tahu, orang tidak boleh tahu gue COVID gitu. Lalu ketika saya kena dan masuk dalam di momen-momen masuk dalam keadaan kritis, saya ditelepon sama teman gitu ya. Teman kita gini, teman kita gitu, dan saya cuma bilang kamu sendiri harus kuat ya, semangat ya. Dan orang yang saya telepon tidak tahu bahwa saya itu lagi guling-guling di lantai, napas tinggal satu-satu. Saya selama 7 hari tidak tidur sama sekali. Karena setiap dari jam 12 malam sampai jam 5 pagi, itu saya batuk muntah. Napas sudah nggak tahu, kacau, balau. Tapi saudara tahu, satu waktu saya lagi duduk, istri saya cuma bilang begini, kamu kenapa? Kenapa kamu daunnya sampai begitu? Jangan mau kalah sama penyakit. Tuhan tuh lebih besar dan Tuhan ada dengan kita. Immanuel itu saya alami. Immanuel itu bukan, saya baca Alkitab dan saya tahu. Immanuel itu adalah pribadi yang saya alami. Ketika istri saya ngomong itu menjadi sebuah titik balik dalam kehidupan saya. Saya hanya dalam waktu sekitar 3-4 hari, saya berdiri dan saya mulai mendeklarasikan segala kebaikan Tuhan. Saya mulai bilang engkau punya rancangan yang luar biasa dalam hidup saya akan digenapi. Dan saya tidak akan kenapa-kenapa di hari ini. Dan saudara tahu, Tuhan bawa saya melewati sekitar 3-4 hari itu dengan cara yang ajaib dan hebat. Ada anak saya di sini, mereka semua terisolasi. Lalu ketika hasil pengecekan terjadi, hasil pengecekan dokter, saya setelah 10 hari lewat, lalu kemudian saya memilih untuk ya sudahlah pergi ngecek. Toh kalau dokter mau ambil keputusan apa ya enggak apa-apa. Ketika saya cek, saudara, hasilnya adalah saya sudah sembuh. Saya sembuh sendiri, saudara. Saudara, ya boleh tepuk tangan. Problem paling utama adalah waktu itu saya berjuang tanpa tahu mau minum obat apa, karena tidak mau ke dokter, tidak mau. Jadi saya hanya pakai obat flu, obat batuk, dan membiarkan Tuhan tolong saya. Saya ngomong ini untuk ngasih tahu buat saudara bahwa ada Immanuel, ada Tuhan beserta kita. Mungkin saudara bilang, lalu bagaimana dengan saudara saya yang meninggal, tante saya yang meninggal, dan mereka dengan Tuhan sudah Immanuel. Tidak penting banget soal hidup atau mati. Yang penting Allah dengan kita. Ya, paling penting itu. Di keluarga saya banyak juga yang meninggal di tahun 2021 kemarin. Sangat banyak di 2021. Tapi yang saya mau bersaksi buat saudara, kalau ada purpose Tuhan yang harus digenapkan di dalam kehidupan kita hari ini, mungkin mereka Tuhan bilang sudah waktunya selesai. Tapi kalau saudara ada hari ini, kuat, ini mungkin juga ada sembuh sama seperti saya cuma mau kasih tahu ada purpose Tuhan. Untuk apa?
supaya Immanuel termanifestasi dari hidup kita. Supaya Allah yang menunggal dengan kita bisa menyatakan kemuliaannya. Terus lewat hidup saudara dan saya. Yang kedua, supaya pengharapan itu menjadi nyata. Bahwa hari-hari ini ketika kekristenan saya rasa kayak orang mau nyanyi Tuhan tuh hebat kayak, tapi selama 2 tahun ini gue rasanya enggak. Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Ya biarlah kita tetap memiliki iman dan kekuatan di hari-hari ini untuk terus mendeklarasikan Immanuel, Allah beserta kita. Ya, dan hari-hari ini saya percaya Tuhan akan bawa saudara dan saya masuk di dalam kemuliaannya yang lebih besar lagi. Kenapa? Karena nama Tuhan harus dipermuliakan. Kenapa? Karena ada tujuan Tuhan yang harus digenapi dalam kehidupan kita yang masih ada hari ini. Yang ada di sini. Yang setuju katakan amin. Amin. Saya mau ajak kita bangkit berdiri. Ya, dan kita mau mengakui Tuhan yang luar biasa sekali lagi. Cici. Kalau ini saudara tahu bahasa Inggrisnya, tapi saya nyanyi dulu bahasa Indonesianya. Ku cinta kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Immanuel, ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Mari sama-sama katakan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Tuhan, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik Tuhan. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sekali lagi, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah
datang menyembah hidupku bagimu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Mari angkat tangan, katakan sepanjang hidup. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku, Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Nafasku memuliakan. Ku nyanyi kebaikan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia. sepanjang hidupku, Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ora basanda karabata karadala basanda. Mari yang di rumah, di tempat ini angkat tangan, saya ingin berdoa buat ibu bapak saudara. Ora basanda karabata karadala barada. Shikaradala batak karadala baradala baradala barada. Shikapapa papa papa. Shikaradala bo shanda karabata karabapa papa papa. Koradala basanda karabata karabapa papa papa. Kiradala basse karadala baradala baradala baradala. Shikapapa papa papa papa. Ora basanda la la baradala 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 papa. Kami sadar Tuhan, kami tahu Tuhan bahwa di hari-hari ini korabasanda karadala baradala, ketika keadaan mungkin belum benar-benar pulih kembali, masa-masa yang sudah lewat sudah membuat tawar hati. Tapi satu perkara yang terjadi, satu hal yang kami tahu di hari ini, bahwa Engkau sedang melawat hati, Engkau sedang menyatakan diri, bahwa Engkau Immanuel, Allah beserta kami, Allah yang menunggal dengan setiap pribadi, Allah yang ada di dalam setiap pribadi, Allah yang ada bagi kami, Allah yang ada bagi kami, Allah yang ada bagi umat-Mu, bagi umat-Mu, bagi umat-Mu, bagi umat-Mu. Dan aku sangat percaya Engkau ada untuk menyembuhkan yang sakit, Engkau ada untuk mengangkat setiap beban hati yang saat ini Tuhan sedang tertekan. Engkau ada untuk membawa pemulihan dalam kehidupan kami, Engkau ada untuk memberi kelepasan sekali lagi, dan Engkau ada Tuhan untuk melimpahkan kekuatan kasih, Engkau ada untuk menyatakan damai sejahtera memerintah sekali lagi, dan Engkau ada Tuhan untuk supaya setiap kami akan terus berjalan dan orang dapat berkata, ada terang Tuhan, ada terang Tuhan, ada terang Tuhan, ada terang Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Aku berdoa gereja akan terus menjadi jawaban di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah persoalan. Gereja akan tetap menjadi jawaban karena ada Immanuel. Ada Immanuel, Allah bagi kami, Allah di hidup kami, Allah yang menyatakan diri lewat setiap kami. Terima kasih, aku sangat percaya bahwa hari ini Tuhan Engkau sedang menjamah hati. Aku berdoa Tuhan bahwa di hari-hari ini Engkau membalut kembali setiap hati yang tawar. Mungkin ada di antara kami yang hari-hari ini sedang ada dalam pergumulan sekali lagi melewati tantangan pandemi, dan kami masih melihat banyak hal yang sedang terjadi. Tapi hari ini iman kami dibangkitkan kembali untuk mata kami dapat melihat benar. Apapun keadaan kami, ada Immanuel, ada Allah beserta kami, ada pribadi yang sudah datang buat kami, ada pribadi yang akan menolong kami, dan ada pribadi yang akan menyatakan kemuliaan lewat kehidupan kami. Ada tujuan Tuhan di hidup kami. Sekali lagi terima kasih. Oh, setiap tangan yang terangkat Engkau Tuhan yang melihat. Berkat di hari Natal datang dalam kehidupan kami. Berkat damai sejahtera. Oh,
Raja Damai memerintah di dalam kehidupan kami. Raja Damai menyatakan diri, dan kehidupan semua kami sungguh-sungguh boleh mengalami pemulihan dan diberkati. Terima kasih, aku sangat percaya gereja ini ada di dalam rancangan dan rencana Tuhan. Gereja ini akan terus bertumbuh dalam kemuliaan. Gereja ini akan melihat kemenangan demi kemenangan. Gereja ini akan mengalami benar-benar penyertaan Tuhan yang ajaib, yang luar biasa, yang dahsyat sempurna. Dan gereja ini Tuhan akan terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, diberkati anak-anakmu, dalam pekerjaan mereka diberkati, dalam rumah tangga diberkati, suami, istri, anak-anak diberkati, orang tua diberkati. Aku sangat percaya gembala di tempat ini diberkati, seluruh pelayan pengerja diberkati. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, tangan kuasa Allah yang terus menyatakan kedahsyatan, kehebatan, kemuliaan Tuhan di dalam gereja ini. Terima kasih, bahkan kami sangat percaya gereja ini akan dipakai untuk penuaian jiwa yang luar biasa. Penuaian jiwa yang luar biasa. Gereja ini akan dipakai untuk menjangkau, menyatakan kemuliaan Tuhan, menyatakan Immanuel, Allah yang selalu ada, Allah yang mau menyatakan diri lewat kami semua, Allah yang mau menyentuh semua orang di luar sana, Allah yang ada dengan kami semua. Terima kasih, terima kasih. Aku sangat percaya kami jadi pribadi-pribadi yang hari ini pulang dari tempat ini, kami sadar kami dapat memandang Tuhan dan tahu Engkau dekat, Engkau ada dengan kami, dan Engkau sedang menolong kami. Mengucap syukur, berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Thank you Pastor Noel. Bapak Saudara bisa duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Bersama-sama boleh siapkan lilin yang Bapak Ibu Saudara tadi sudah terima. Kita akan memasuki prosesi penyalaan lilin Natal. The stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appears and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Far on oh, hear the angels' voices on night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, Bersama-sama kita akan siapkan lilin. oh, night Dan saya mengundang Ibu Gembala untuk penyalaan lilin yang pertama. Lalu Pastor Noel Patrick untuk penyalaan lilin yang kedua bisa maju ke depan.
Dan Bapak Kuntoro sebagai Ketua Panitia. Lalu Ibu Desi sebagai Wakil Ketua Panitia Natal. Lalu Saudari Evi sebagai Panitia wakili anak-anak muda. Lalu Saudara Riki Setiawan Ginting. Tadi ada di depan. Dan saya sendiri. Mari sama-sama kita nyalakan lilin kita. Bapak Saudara boleh kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan yang ada di rumah bisa siapkan dan nyalakan lilin yang ada. Dan ushers boleh siapkan lilin untuk dibagikan kepada setiap jemaat. Fall on your knees. Fall on your knees. Hear the angel voices. Oh, hear the angel voices. And I divine. Was born, oh, night divine, oh, night divine, oh, night divine. Fall on your knees, fall on your knees, oh, angel voices, oh, night divine, oh, night, when Christ was born, oh, night divine, oh, night. Mari yang sudah nyala lilinnya boleh angkat tinggi-tinggi lilinnya. Oh, nah, sekali lagi kita nyatakan. Follow your knees. Follow your knees. Oh, hear the angel voices. Oh, night. Oh, night. Divine. Oh, night. When Christ was born, oh, night divine, oh, night divine. Kami bersyukur Tuhan untuk perayaan Natal pada tahun ini sangat sederhana, tapi kami percaya Engkau hadir bersama kami. Immanuel, Allah selalu beserta kami. Terima kasih Bapa untuk momen yang Engkau berikan hingga kami masih boleh merayakan hari Natal, di mana tahun lalu kami tidak merayakannya. Bapak, kami berdoa untuk hamba-Mu Pak Noel Patrick yang sudah menjadi berkat pada hari ini. Engkau berkati dia kembali untuk setiap pelayanan dimanapun dia berada, dimanapun dia pergi. Nama Tuhan dipermuliakan. Biar Kau beri kekuatan, kesehatan yang sempurna beliau dengan seluruh keluarganya. Engkau berkati berlipat kali ganda untuk apa yang sudah ditaburkannya di tempat ini.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah Natal ini adalah White Christmas, di mana kami hanya fokus kepada hati kami yang putih, yang diputihkan kembali oleh Tuhan, untuk kami boleh dibenarkan oleh Tuhan dan menjadi orang-orang yang diperkenan oleh Tuhan. Kami tidak merayakan bayi Yesus, tapi kami menanti-nantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, yang sudah sangat dekat. Dan kami mempersiapkan hati kami seputih salju, bebaskan semua dosa-dosa, minta ampun kepada Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan terus dipermuliakan melalui kehidupan kami. Berikan yang terbaik bagi Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Engkau sudah dijamin dengan Immanuel, Allah beserta kita. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah sekali lagi kami boleh membawa berkat-Mu pulang untuk keluarga kami masing-masing, yaitu damai dan sejahtera yang berlimpah-limpah. Kasih anugerah Allah Bapa yang luar biasa itu menyertai kami. Demikian kami berjanji untuk tetap intim bersama dengan Roh-Mu yang kudus itu. Dan hari ini sampai Tuhan datang kembali. Yang setuju berkata bersama-sama, amin. Amen. Tuhan memberkati. Silahkan duduk kembali. Selamat hari Natal dan segera menyambut tahun yang baru. Tuhan Yesus menyertai kita. Tidak ada khawatir, tidak ada ketakutan. Haleluya. Tuhan berkati. Belum selesai. Yes. Feliz Navidad. Mari sama-sama kita bertepuk tangan Bapak Saudara. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año felicidad. Katakan Feliz. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Yes, Merry Christmas buat kita semua. Dan Bapak Ibu Saudara yang ada di live streaming, ibadah sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati.